Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Alhamdulillah, mari kita sudah membahas tentang rukun-rukunnya sholat. Sekarang kita membahas syarat-syaratnya sholat. Wa syurutuhal Islam wa tamyizu wa ma'rifatu kayfiyatiha wa tuhurun minal hadas. Wa tuhurun minal hadasil asghari wal akbari wal khubusi fi badanihi wa sawtihi wa makanihi. Wa sitrul awrat mimma yamna'u lawnaha wa yafis sholati rajul wa man biha dikun ma bain sholati wa ruku'ah. Syarat-syaratnya sholat termasuk diantaranya adalah Islam. Di sebelumnya bisa kita pahami apa perbedaan antara syarat dan rukun. Kalau syarat itu sebelum kita melakukan. Misalnya syarat-syaratnya sholat bisa berarti sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita mengerjakan sholat. Tapi kalau rukun itu sesuatu yang kita lakukan ketika kita sholat. Ketika kita mengerjakan sesuatu, itu namanya rukun. Rukun itu ada di dalamnya. Kalau syarat ini sebelum sholat, syarat-syaratnya adalah termasuk Islam. Kalau rukun itu ada di dalam sholat seperti niat dan seterusnya. Buat tamyiz kita saatnya sholat itu harus tamyiz. Tamyiz itu pinter, termasuk mengetahui kanan kiri, atau ketika anak kecil itu ketika pipis, kencing atau berak itu sudah bisa membersihkan atau memensucikan dirinya sendiri. Kalau umur 7 tahun itu diperintah, hanya diperintah. Kalau sudah umur 10 tahun, kalau tidak melakukan sholat, ya dipukul. Ya, umur 10 tahun tidak melakukan sholat, dipukul. Kalau umur 40 tahun diapakan? Umur 10 tahun meninggalkan sholat suruh dipukul. Ya, kalau umurnya 40 tahun atau 30 tahun atau bahkan lebih, ya diapakan? Bapak dipakai kayfiyatnya. Syaratnya sholat kita harus tahu cara-caranya sholat. Makanya kita penting ilmu. Jadi kita ibadah itu kita sertai dengan ilmu. Dia harus tahu cara-caranya sholat itu bagaimana, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, yang membatalkan apa kita harus tahu. Di ibadah kita harus tahu ilmunya. Batul minal hadasil asghar wal akbar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu dengan cara berwudu, kalau hadas besar dengan cara mandi. Berwudu kita harus tahu ilmunya wudu, berarti sebelum sholat berarti kita harus tahu ilmunya wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu itu apa, syarat wudunya wudu itu apa, termasuk gak boleh ada hakil. Ketika kita wudu itu gak boleh hakil, sesuatu yang menghalangi datangnya air pada kulit atau anggota wudu. Misalnya ada cat, biasanya mau lebaran ya, ini mau lebaran ngecat itu, ngecat gawang-gawang itu itu nyiprat di kulit, di anggota wudu. Nah itu hakil, penghalang. Air tidak sampai lagi, wudunya tidak sah. Harus tahu yang
membatalkan itu, misalnya tidur, mohon maaf, dosa anak tidur, harus tahu tidur yang membatalkan. Tidur yang tidak membatalkan ketika kita duduk, yang menetapkan pantat kita ke tempat duduk, itu bukan batal. Jadi misalnya ini, duduk yang tidak membatalkan ketika kita tidur. Nanti pantat kita ini kita tempatkan di tempat duduk. Ya. Jadi walaupun kita tidur, misalnya ini hari Jumat misalnya, atau sambil ngaji sambil tidur, atau mungkin hari Jumat sambil mendengarkan khotbah sambil tidur, gak batal kalau kita masih menetapkan pantat kita. Tapi kalau sampai goyang, misalnya begini, nah sampai jatuh, ini sampai pantatnya keangkat batal. Ya. Atau mungkin babas, nah ini kalau sampai sudah ngangkat batal, apalagi kalau dilosor otomatis. Kenapa ketika duduk seperti ini kok nggak batal? Karena ketika kita tidur itu kita kan nggak tahu betul apa tidak. Ketika kita duduk seperti posisi seperti ini, maka akan sulit, kentut itu akan menerobos keluar, sulit, akhirnya nggak batal di duduknya. Di duduknya harus ditata ketika kita duduk kelas sholat atau Jumatan itu ada. Kita duduknya begini atau bagaimana, kalau ketika sholat langsung sholat aja, ya kan? Khawatir wudhunya tidak sah, khawatir wudhunya itu batal. Terus apa perbedaan antara tidur dan ngantuk? Itu ada bedanya, nuas. Kalau tahu ngantuk itu tidak. Kalau tidur itu sudah nggak ingat sama sekali, walaupun ada orang bicara di dekatnya itu nggak ingat sama sekali, itu namanya tidur. Tapi ketika kita itu ngantuk, lir-lir, ketika ada orang bicara gerbeng-gerbeng, kita itu dengar walaupun tidak paham, itu namanya nuas, namanya ngantuk. Nah, ngantuk itu tidak membatalkan wudhu, walaupun sambil ceritaan. Dengar ada orang jagongan, ada orang bicara itu dengar, tapi nggak paham, tapi dengar, itu berarti belum tidur. Itu namanya ngantuk, dan itu tidak membatalkan wudhu. Terus terkena kotoran, gitu, kotoran, apakah batal? Nggak batal. Nanti cara Mas Pray terjadi pertanyaan, gitu, telet, gitu, kotoran, wudhu belum? Itu tidak membatalkan wudhu. Itu berarti gitu, kotoran berarti terkena najis, berarti caranya ya hilangkan najisnya. Tinggal najisnya apa? Ada caranya sendiri. Itu kita harus tahu. Harus suci dari hadas besar. Nah ini oke Pak semua ini suci dari hadas besar. Nah, caranya mandi hadas besar pun ini kita harus paham. Jadi seluruh makna dari badan ini, jadi semua badan ini harus terkena air, disertai dengan niat. Jadi niat, terus semuanya ini harus terkena air semua. Dan tidak boleh ada hati sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit. Wal khubusi ibadati wa sawbihi, badannya, pakaiannya, memakan tempatnya harus suci dari najis. Kita sholat, badan kita harus suci, pakaian kita harus suci, tempatnya harus suci. Maka harus kita jaga supaya kita najis. Wasatul aurati, auratnya harus tertutup dengan sesuatu yang bisa mencegah warna kulit, bisa mencegah warna kulit kita.
Wa ilmu bidukhulil waktu, harus tahu ilmunya, harus mengerti masuk waktunya sholat. Nah, kalau nggak tahu masuk waktunya sholat ya nggak sah. Harus tahu dulu jam berapa, asal jam berapa. Khawatirnya apa? Kalau nggak tahu belum duhur kita sudah sholat, nggak sah. Harus tahu waktunya. Kalau istiqbal berarti bisodri, menghadap kiblat. Maksudnya menghadap kiblat ini adalah dadanya badan kita. Dan badan kita itu dada, bukan wajah. Jadi dadanya itu menghadap kiblat. Kecuali dalam keadaan perang atau ketika bepergian sholat sunnah yang diperbolehkan. Terus tidak boleh bicara dengan sengaja. Tidak boleh bicara dengan sengaja, walaupun hanya satu huruf yang bisa memahamkan, atau dua huruf yang tidak memahamkan. Jadi ketika kita sholat itu tidak boleh bicara dengan sengaja, walaupun satu huruf. Misalnya satu huruf itu misalnya Yoko Soho Siro dalam bahasa Arab, jagalah. Itu kan satu huruf. Itu nggak boleh bisa memahamkan. Satu huruf yang memahamkan ini nggak sah, bisa membatalkan sholat. Atau dua huruf walaupun tidak memahamkan juga tidak sah. Waktu filikasi fi ghairi syiddati hurufin salah satu harokatin mutawaliyati atau harokatin syadidati walau sahwan. Tidak boleh bergerak melebihi 3 kali berturut-turut. Ya, tidak boleh bergerak melebihi 3 kali yang berturut-turut, atau bergerak yang terlalu walaupun dalam keadaan lupa. Nah, 3 kali ya, yang berturut-turut yang membatalkan itu bergerak 3 kali yang berturut-turut. Nggak berturut-turut nggak batal. Misalnya seperti tangan ini, Sami Allah liman hamidah, misalnya ini sampai 3 kali berturut-turut ada. Atau mungkin kita jalan, misalnya di depannya ada shop yang kosong, kita jalan, bahkan kalau berturut-turut. Nanti nggak boleh gerak 3 kali berturut-turut. Terus bagaimana caranya? Ada sakranya, ada buktinya. Misalnya gerak 1, 2, artinya teman lagi 3. Ini walaupun 3 kali, 4, ini terhitung 1. Yang teman lagi ada buktinya. Jangan terus, jangan mutawaliyah. Ya, nanti ada spasi mana bicara. Walaupun jauh spasinya ya, tetap terhitung. Atau mungkin gatal kita garuk-garuk gitu. Ya, batal. Kalau sampai 3 kali berturut-turut datar, garuknya begini misalnya 1, ada buktinya lagi. Walau yang itu harokatu usbuki. Kalau yang bergerak itu adalah jari-jari, tidak masalah. Walaupun gerakannya lebih dari 3 kali. Misalnya ini gatal, jari kita begini terus, nggak apa. Nanti caranya misalnya gatal, kalau dia aja sudah itu, nggak apa-apa. Walaupun terus-terus nggak apa-apa, tidak membatalkan. Kalau jari-jari tidak dibatalkan walaupun bergerak 3 kali berturut-turut.
walau syahwat, tidak boleh makan banyak walaupun lupa batal. Di sana tidak boleh makan banyak walaupun lupa. Waktu ini ke alikol ini asyur bin amdan, meninggalkan sesuatu yang membatalkan sholat seperti makan sedikit, minum dengan sengaja. Akhirnya sedikit tanpa sengaja, kalau dilihat dari ini tidak batalkan. Jadi tidak boleh. Kalau makannya banyak, lupa, batal, nggak boleh. Kalau sedikit lupa, ini nggak apa. Sedikit sengaja atau minum tapi sengaja, ini nggak boleh. Nah, syaratnya meninggalkan makan minum sedikit dengan sengajanya, syaratnya harus meninggalkan. Watan takut ilmiyatin dan tinggal mewahidiyah, artinya ikut disolati koyo niat ikut sholat. Aku tahu kita miter ragu-ragu di dalam ikut sholat. Niat memutus sholat atau ragu di dalam memutus sholat. Misalnya begini, mungkin sekarang mendung petang, kita tadi cuci pakaian sudah hampir kering, tinggal sebentar kering. Nah, mendungnya sudah hitam sekali. Nah, kita sholat, kok ketika kita itu sholat itu misalnya nanti kalau hujan, saya batalkan sholat saya, misalnya mentasi mengambil jemuran biar gak kehujanan. Kalau kita itu ada niatan memutus sholat, maka otomatis sholat kita tidak sah. Ya. Atau bingung ketika sholat ini tak lanjutkan apa tidak sholatnya, taradud, ini nggak boleh. Nanti nggak boleh memutus sholat, tidak boleh merubah niat seperti niat memutus sholat. Kalau kita niat memutus sholat, otomatis sholat kita ini batal. Atau taradud, bimbang, batal apa tidak, batalkan apa tidak. Atau menggantungkan, nanti kalau hujan saya batalkan sholat saya, otomatis sholatnya tidak sah. Watar usia dan ilmi fitliyin anda, meninggalkan menambah rukun fitri yang berupa pekerjaan dengan sengaja. Nanti ada rukun fitri itu dikurangi. Nggak sah. Nggak ukur, misalnya sujud 2 kali, nah 1 kali aja, nggak sengaja. Warajul innahu syai'un fi sulati sab'an nadbat wal mar'atu shafaqah. Seorang laki-laki ketika mengingatkan sholat itu dengan cara disunahkan, dengan cara membaca subhanallah. Seorang perempuan disunahkan untuk keplok. Nanti keploknya buat keplok atau buat keploknya ini apa? Kalau perempuan, jadi nanti buat keplok kan buat kalau perempuan. Kalau laki-laki subhanallah ketika jamaah dengan biru, yaitu boleh mengingatkan kalau laki-laki ingin baca subhanallah, itu sunnah. Kalau perempuan itu syarat-syarat
sholat. Wa mubtiluha fa'amudin awsatin, hal-hal yang membatalkan sholat termasuk tidak melakukan rukun atau syaratnya sholat. Jadi ada salah satu rukun atau syaratnya sholat yang ditinggalkan, tidak dilakukan, maka sholatnya batal. Wa makruha, makruh-makruhnya sholat terbukti tu fambihi, menutupi mulutnya, makruh. Nanti sholat mulutnya ditutupi, maskeran begini ya, tutupi maskeran. Di sholat mulutnya ditutupi, itu makruh. Pas corona ini kok beli mulut. Wal iltifatu biwajhihi, wajahnya itu noleh-noleh. Noleh-noleh itu apa? Tengah-tengok ya, tengah-tengok wajahnya, tengah-tengok. Bila hajat, tanpa ada hajat, tidak ada hajat, tengah-tengok. Ya tentunya ini 3 kali berturut itu ulangi, enggak ada. Hanya sifatnya ini, oleh ini 3 kali berturut-turut tanpa ada hajat. Wal isyaratu al-muhimmatu bil hajat, isyarat yang memahamkan tanpa ada hajat. Jadi isyarat atau untuk apa tanpa ada hajat. Kalau tadi tolak-tolak itu makruh ya, tolak-tolak tadi makruh, tolak-tolak itu makruh. Kalau sampai 3 kali berturut-turut ya, tanpa ada hajat. Isyarat itu bagaimana tanpa ada hajat, makruh. Batas korupsi, membuka kepala, gak sokokan misalnya, sholat gak sokokan misalnya, makruh. Gak pakai sokok, gak pakai tutup kepala, ini gak pakai tutup kepala, kepalanya terbuka, itu makruh. Wanawu sama, melihat ke atas, sholat sambil melihat ke atas, makruh. Sunahnya itu pandangan ke tempat sujud, nggak pandang ke atas, makruh. Wal jahri mahal isrol, wal jahri mahal isrol, wajib mengeraskan ketika sholat yang harus dibaca sama dan sebaliknya. Misalnya ketika subuh, isya, maghrib, seharusnya kita baca keras, kita membacanya lirih seperti sholat zuhur, asar, nah itu makruh. Atau mungkin ketika zuhur, asar, kita membacanya keras seperti ketika di malam, seperti maghrib, isya, subuh, itu hukumnya makruh. Jadi sah-sah saja, misalnya zuhur sama menjadi imam dibaca keras, atau sholat sendiri dibaca keras, jadi sah-sah saja, cuma hukumnya makruh hukumnya. Wa khalful imam wal jahri khalfal imami, membaca keras di belakang imam, nah ini makmum, bagi makmum membacanya jangan keras-keras ya, sekiranya dengan sendirinya, jangan sampai baca keras, terlalu keras, makruh, karena bisa mengganggu dekatnya atau bisa mengganggu imamnya. Bapak gubari jabhati, jadi mengusap debu yang ada
kaji kenyutnya di sholat. Ketika sholat diusap itu makruh, karena tebu ini masih ketika sholat di enggak gelap makruh. Batas dia dimasuk. Batas dia dimasuk maka nasujudi menghilangkan detil di tempat sujudnya. Apa? Waktu kursihi firruku kepala ketika terlalu jengkel. Ketika itu badannya bentuknya dan bentuknya tapi kelihatan di kepalanya jengkel itu makruh, ya sah-sah saja, cuma makruh. Yang pas itu pandangan kepala itu ke tempat sujud, jangan jengkel kelihatan. Itu makruh. Mawat mudiro'ai ala ardi wasyadu wasabi wa itolatu tasyahudi wa itolatu tasyahudi awal. Meletakkan diroknya ketika sujud dirok ke bumi. Tapi ketika sujud meletakkan dirok ya benar. Ingat, makruh karena masih ada. Nanti nggak begini. Tapi ini diroknya ini meter diletakkan di bumi. Ini makruh katanya. Yang betul sunahnya. Kalau perempuan dimasukkan. Ya sah, cuma hukumnya makruh. Baik, kalau tasawuf awali, ketika tasawuf awal dipanjangkan seperti tasawuf akhir, itu makruh. Hukumnya makruh. Allah al-Isra' al-Fatihah. Mungkin antara yang